Selamat pagi anak-anakku di rumah, kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anakku, hari ini hari Selasa, kita akan belajar bersama pada tema 4, yaitu tentang sehat itu penting, yaitu kita akan belajar bersama mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Yang pertama adalah kita mendefinisikan arti dari pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun atau petunjuk. Nah, anak-anakku, pantun bukan sekedar susunan kata-kata yang memiliki rima, melainkan rangkaian kata indah yang penuh dengan makna. Nah, anak-anakku, kita akan bersama mempelajari apa ciri-ciri dari pantun. Pantun memiliki ada 4 ciri pantun, yaitu yang pertama adalah bersajak A B A B. Yang kedua adalah setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang ketiga adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nanti akan kita lihat itu mana yang termasuk sampiran dan mana yang termasuk isi. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi anak-anakku, pantun itu terdiri hanya 4 baris. 4 baris itu seperti pada poin yang ketiga tadi, ciri yang ketiga dikatakan bahwa setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nanti Pak Guru akan memberikan contoh. Yang berikut kita akan mempelajari yaitu tentang bagian-bagian dari pantun. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu terdiri atas sampiran dan isi. Nah, kalau mengenai sampiran adalah 2 baris pertama pada sebuah bait pantun dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua. Sampiran berfungsi sebagai pengantar agar pantun tersebut memiliki rima yang tepat, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh kita sebagai pendengar. Yang kedua, menyangkut isi merupakan 2 baris terakhir, yaitu baris ketiga dan 4 pada sebuah bait pantun. Jadi nanti pada isi itu merupakan tujuan atau maksud daripada pantun. Nah, anak-anakku, kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis pantun. Nanti jenis-jenis pantun ini anakku akan dibedakan atas 2 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia, yang kedua berdasarkan isinya. Yang pertama adalah sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni 1 pantun kanak-kanak, 2 pantun muda, 3 pantun tua. Mari anak-anakku, Pak Guru sedikit menjelaskan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak merupakan pantun yang berkaitan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Pantun anak-anak pada umumnya berisi tentang sukacita. Pak Guru ambil sebuah contoh tentang pantun kanak-kanak. Buah jeruk manis rasanya,
dimakan pakai tangan kanan. Itu anak kecil siapa? Sungguh manis senyum menawan. Itu sebuah contoh pantun kanak-kanak. Jenis pantun yang kedua yaitu pantun muda berdasarkan usia, yaitu pengertiannya adalah pantun muda adalah pantun yang masih ada kaitannya dengan kehidupan usia muda. Pantun muda bermakna tentang perkenalan, cinta, asmara, perasaan, dan lain sebagainya. Pak Guru kasih contoh sebuah pantun muda. Bintang di langit menyapa, enggan jua untuk pergi. Rindu ini sungguh tak terkira, padamu wahai pujaan hati. Itu sedikit pantun muda. Yang ketiga yaitu jenis pantun berdasarkan usia, yaitu namanya pantun tua. Pengertiannya adalah pantun yang berkaitan dengan keadaan masa tua. Biasanya pantun ini membahas masalah kebudayaan, nasihat, agama, dan lain sebagainya. Pak Guru kasih contoh sebuah pantun tua. Bersihkan rumah pakai sapu, disiram air sabun sebagian. Biasakan membaca buku agar pintar kemudian. Itulah ada 3 jenis pantun berdasarkan usia, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan pantun berdasarkan jenis atau dari kita lihat berdasarkan isinya, yaitu terdiri atas pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kiasan, dan pantun teka-teki. Jadi berdasarkan pantun itu berdasarkan jenisnya itu dari isinya itu ada 4, yaitu pantun nasihat, jenaka, kiasan, dan teka-teki. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pengertiannya adalah pantun yang berisi nasihat atau teguran. Pantun ini bertujuan untuk mendidik dengan memberikan berbagai nasihat mengenai moral, tata krama, budi pekerti, dan lain sebagainya. Pak Guru kasih contoh sebuah pantun nasihat. Jikalau ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Jikalau teman berbuat salah, nasihatlah supaya sadar. Itu Pak Guru kasih contoh, nanti anak-anakku bisa membuat pantun yang lain. Berikut jenis pantun berdasar isi yang kedua, yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang berisikan tentang hal-hal yang lucu, membuat tertawa, serta menarik. Contohnya, dengar baik. Contoh dari pantun jenaka. Mawar melati itu bunga, dipetik layu lama-lama. Memang cantik si gadis desa, sayang giginya tinggal 2. Itu contoh dari pantun jenaka. Yang ketiga adalah pantun kiasan. Pantun kiasan itu adalah pantun yang berisi tentang kiasan atau perumpamaan atau peribahasa. Pantun kiasan ini bertujuan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh pantun kiasan. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Pak Guru sedikit menjelaskan isi dari pantun di atas. Itu adalah maknanya adalah ajakan untuk belajar dari padi yang semakin merunduk ketika bulirnya semakin berisi. Ketika kita semakin kaya, semakin pandai, semakin hebat, kita harus semakin rendah hati di hadapan manusia lainnya atau terhadap sesama. Contoh jenis pantun yang berdasarkan isi yang keempat, yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisi pertanyaan atau teka-teki
dalam pantun ini biasanya pendengar diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki di dalam pantun. Pak Guru kasih contoh. Sebuah pantun teka-teki. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang sukatkan padi. Jikalau tuan bijaksana, binatang apa bertanduk di kaki? Pasti jawabannya itu terhadap atau dari pantun teka-teki di atas, jawabannya itu adalah ayam jantan, karena binatang yang ada atau mempunyai bertanduk di kaki. Nah, jadi anak-anakku, untuk kita belajar tentang pantun pada hari ini, yaitu kita harus tahu pengertiannya. Yang kedua adalah ciri-ciri pantun. Ada ada 4. Bagian-bagian pantun itu ada 2, terdiri dari sampiran dan isi. Dan jenis-jenis pantun itu, satu berdasarkan usia itu memiliki ada 4, dan yang berdasarkan isinya itu berarti ada 4. Jadi masing-masing mempunyai pengertian berbeda-beda, dan contoh pantun pun pasti isinya berbeda-beda juga. Nanti anak-anakku bisa melihat yang penjelasan dari Pak Guru ini pada materi pembelajaran kita bahasa Indonesia tentang pantun. Anakku bisa lihat di buku Bu Pena halaman 6 dan halaman 8. Di situ nanti anak-anakku bisa menemukan apa yang dimaksudkan dengan pantun, apa yang terdapat pada ciri-ciri yang dikatakan ciri-ciri dari pantun. Dan untuk menjadi tugas anak-anakku adalah anakku bisa mengerjakan pada buku anak-anakku Bu Pena halaman 8. Bisa anakku kerja yang singkat nomor 1 dan 2 yang sesuai dengan 2 jenis pantun yang ada. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.